warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem perkemihan dan juga akan melakukan diskusi tanya. Jadi, sistem perkemihan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal. Sistem ini bekerja dengan cara menyaring darah untuk memisahkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, serta menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan. Hasil dari proses penyaringan ini akan larut dalam air dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin atau air kemih. Sistem perkemihan manusia terdiri dari 4 organ utama, yaitu yang pertama ada ginjal, berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Yang kedua, ureter, saluran yang membawa urin dan ginjal menuju kantung kemih. Yang ketiga, vesika urinaria atau kantung kemih, yaitu tempat penampungan sementara urin. Yang keempat, uretra, saluran akhir yang berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana sistem perkemihan berperan dalam homeostasis tubuh? Dengan cara yang pertama, menyeimbangkan air dan elektrolit. Yang kedua, membuang zat sisa metabolisme. Yang ketiga, menyeimbangkan pH agar tidak asam ataupun basa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi yang pertama, menyaring darah dan membentuk urin. Yang kedua, mengeluarkan zat-zat racun dan sisa metabolisme. Yang ketiga, menjaga keseimbangan sel elektrolit dan asam-asam darah. Yang keempat, mengatur darah dan membantu produksi hormon tertentu. Secara anatomi, ginjal terletak di rongga perut bagian belakang, tempatnya di daerah retroperitoneal di kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri karena terdorong oleh hati. 3 bagian utama ginjal, yang pertama korteks atau kulit ginjal, bagian luar ginjal yang berperan dalam proses filtrasi darah. Yang kedua, medula atau bagian dalam ginjal yang mengandung struktur terbentuk kerucut disebut renal piramid, tempat terjadinya proses pengumpulan filtrat. Yang ketiga, pelvis renalis, bagian terdalam yang menjadi tempat berkumpulnya urin sebelum dialirkan ke ureter. Struktur kompleks ginjal ini memastikan proses penyaringan darah berlangsung secara efisien sehingga tubuh dapat mempertahankan keseimbangan. Apakah ada pertanyaan? Ada sumber tanya, Livia, bagaimana ginjal mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh manusia? Ginjal mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dan jumlah air dan ion yang dikeluarkan melalui urin. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan pada urin, sebuah proses mengenai pembentukan urin di dalam ginjal. Proses ini yaitu dimulai dengan adanya filtrasi darah di glomerulus, di mana sekresi ini seperti air dan limbah disaring keluar. Pada tubulus ginjal, zat-zat yang masih dibutuhkan seperti glukosa diserap kembali oleh darah melalui proses reabsorpsi. Urin yang terbentuk kemudian dialirkan menuju kantung kemih untuk disimpan di sebelumnya dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Berikut penjelasan yang lebih spesifik. Ada beberapa tahapan utama meliputi 1. Filtrasi, penyaringan yang terjadi di dalam glomerulus. Proses ini yaitu kumpulan kapiler darah kecil di dalam tekanan darah yang mendorong cairan-cairan atau zat terlarut yang keluar dari darah ke dalam kapsul hewan yang membentuk filtrasi glomerulus. Yang kedua, ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, yaitu terjadinya pada tubulus ginjal, di mana zat penting seperti air, glukosa, dan ion-ion natrium, dan juga karbohidrat yang diserap ke dalam darah. Proses ini bersifat pasif atau aktif. 3. Ada augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi pada tubulus distal hingga saluran pengumpul. 4. Yaitu mikturasi atau pengeluaran urin. Setelah terbentuknya urin akan mengalir melalui papilla renalis menuju pelvis atau pinggul renalis menuju ureter. Setelah itu ke kandung kemih dan akhirnya keluar melewati ureter. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang mau? Izin bertanya, di manakah proses terjadinya urin
berlangsung? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia. Pertanyaannya adalah, gimana proses pembentukan urin itu berlangsung? Proses ini berlangsung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Pertanyaannya yaitu, di mana proses pembentukan urin itu berlangsung? Jawabannya yaitu proses ini berlangsung di nefron atau pada unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, kapsula, tubulus, dan ductus collectus. Menjelaskan tentang ureter. Ureter adalah saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Ureter merupakan saluran tipis dalam panjang sekitar 30 cm dan diameter 0,5 cm. Letaknya berada di kiri dan kanan tulang belakang atau columna vertebralis dan berfungsi membawa urin dari pelvis renalis menuju fascia urinaria. Fungsi utama ureter adalah sebagai transportasi urin, membawa urin secara terus-menerus dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik, yaitu kondisi yang bergelombang pada dinding ureter. Yang kedua, mencegah aliran balik urin. Terdapat tabur di pertemuan ureter dan kandung kemih yang berfungsi seperti klep satu arah mencegah urin kembali ke ginjal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa akibatnya jika terjadi penyumbatan pada ureter? Jika ureter tersumbat, maka urin tidak bisa mengalir ke kandung kemih. Akibatnya, ginjal akan menjadi bengkak, nyeri, dan banyak terjadi infeksi. Selanjutnya ada vesika urinaria, yaitu kantong otot yang berfungsi menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Bentuknya menyerupai balon dan terletak di dalam rongga panggul, tepat di belakang tulang pubis. Saat penuh, kandung kemih dapat mengembang dan sebagian memanggal keluar panggul. Kandung kemih berbentuk seperti kerucut. Bagian bingkainya ialah vertex, fundus, dan corpus. Bagian vertex adalah bagian yang meruncing ke arah depan dan berhubungan dengan ligamentum vesico-umbilicalis medius. Bagian fundus merupakan bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Selanjutnya ada bagian corpus, berada di antara vertex dan fundus. Dinding kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos dan selapis mukosa yang berlipat-lipat. Pada dinding belakang lapisan mukosa, terlihat bagian yang tidak berlipat. Daerah ini disebut trigonomelia stauti. Sementara itu, uretra adalah saluran yang menyalurkan urin ke luar tubuh. Pada lelaki, uretra juga berfungsi sebagai saluran semen dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pars prostatica, pars membranosa, dan pars cavernosa. Pada perempuan, uretra lebih pendek, panjangnya sekitar 3-4 dan berfungsi murni sebagai saluran ekskresi. Cara kerja uretra melibatkan sinyal dari otak ketika kandung kemih penuh, merelaksasi sphincter, kontraksi dinding kandung kemih, hingga akhirnya urin keluar melalui lubang uretra. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, apa perbedaan uretra pria dan wanita? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perbedaan uretra pria pada wanita itu, kalau pada pria itu panjang uretra sekitar 20 cm kurang lebihnya dan melewati penis. Jadi, uretra ini juga berfungsi sebagai saluran sperma. Kemudian, sedangkan pada wanita itu panjangnya hanya 3-4 cm lebih pendek dan hanya untuk membawa urin saja. Terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.